dari sesi kali ini, mari kita mengingat kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu-ibu. Silahkan coba Ibu Dwi bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu Dwi. Jadi betul sekali ya, hari ini kita mempelajari mengenai manfaat bermain bagi anak. Ternyata bermain itu tidak hanya menyenangkan, tetapi juga dapat bermanfaat secara positif bagi anak. Misalnya tadi ketika kita bermain rantai kata, tidak hanya menyenangkan, membuat ibu bahagia, tetapi juga dapat melatih konsentrasi dan menambah kosakata. Tadi juga kita sudah melihat film yang menampilkan Ibu Lili sedang mencuci tetapi tetap bisa bermain bersama Ita. Nah, begitu pula ibu-ibu, walaupun sibuk dengan kegiatan sehari-hari, kegiatan rumah tangga, tetapi lebih baiknya kita juga meluangkan waktu di sela-sela mengerjakan rumah tangga dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar kita. Nah, ternyata bermanfaat ya Bu bermain itu bagi anak-anak. Nah, sekarang mari kita lihat flip chart 3.A mengenai manfaat bermain bagi anak. Yang pertama bermanfaat bagi fisik anak, yaitu mengasah kemampuan fisik anak dan membuat anak sehat. Misalnya berlari dan bermain bola, tentunya anak menjadi lebih banyak bergerak, berkeringat, dan membuat tubuhnya menjadi lebih sehat. Yang kedua, bermanfaat bagi emosi anak. Anak merasa lebih bahagia. Tadi ketika kita bermain rantai kata, ibu-ibu tertawa, otomatis kan ibu merasa bahagia. Begitu pula anak-anak, ketika orang dewasa bermain saja bahagia, apalagi anak-anak ya ibu-ibu. Selanjutnya, belajar untuk mengekspresikan perasaan. Misalnya tertawa itu kan mengekspresikan kalau anak-anak itu bahagia. Atau misalnya merengut ketika mereka kalah dalam bermain. Nah, mereka itu artinya kecewa ya, belajar mengekspresikan perasaan mereka. Selanjutnya, meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Nah, anak-anak biasanya ketika sudah bermain menjadi lebih akrab bersama teman-temannya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu bermanfaat bagi cara berpikir anak, yaitu memberikan pengetahuan baru. Misalnya bermain congklak atau bernyanyi. Permainan-permainan tersebut dapat menambah kosakata baru atau anak-anak bisa belajar. Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan, belajar membuat keputusan, serta mengembangkan kreativitas anak. Sekarang itu banyak sekali ya Ibu permainan-permainan yang dapat mengasah kreativitas anak. Misalnya menyusun potongan gambar, kemudian permainan-permainan yang mengasah kemampuan anak, misalnya seperti Lego, slime, anak-anak belajar membuat bentuk dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bermanfaat bagi sosial anak, memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Nah, kita kan tadi sudah membahas kalau bermain itu anak mengenal orang lain, belajar berbaur, dan kemampuan ini akan sangat berpengaruh atau sangat bermanfaat bagi kemampuan sosial anak nanti di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu dapat mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Misalnya bernyanyi, kemudian bernyanyi. Di dalam satu nyanyian itu kan ada berbagai macam kosakata. Walaupun anak mungkin belum mengerti kosakata tersebut, tapi setidaknya menambah kosakata baru yang dikuasai oleh anak. Ternyata banyak sekali ya ibu-ibu manfaat dari bermain. Jadi jangan lupa ibu-ibu nanti di rumah mengajak anaknya untuk bermain ya. Tetapi alangkah lebih baiknya jika permainan itu disesuaikan dengan usia anak. Nah, mari kita lihat daftar kegiatan dan permainan menurut usia anak. Untuk anak usia 0 sampai 3 bulan, mungkin karena masih terlalu kecil ya Bu, tidak terlalu dibutuhkan mainan, tetapi perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya sangat dibutuhkan untuk anak di usia ini. Yang dapat kita lakukan misalnya mengajak bayi itu berbicara, belajar tersenyum, mendengarkan musik-musik. Selanjutnya untuk anak usia 4 sampai 6 bulan, alat bermain itu sebaiknya sesuatu yang dapat bergerak dan menarik perhatian anak. Warna-warnanya mencolok misalnya, sehingga mendorong anak untuk mengambil atau bergerak. Selanjutnya yaitu anak 6 sampai 12 bulan, anak mulai merangkak atau berjalan, sehingga permainan yang bisa diberikan misalnya bola, sehingga merangsang anak untuk berjalan.
Selanjutnya anak usia 12 sampai 18 bulan, anak ini mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Setiap kali berkegiatan bersama anak, ajak anak untuk berbicara, karena pada usia ini biasanya anak mulai berbicara, mulai belajar berbicara. Selanjutnya anak usia 18 sampai 24 bulan, anak sudah mulai lancar ya berjalannya, maka bisa diberikan mainan yang bisa didorong, bisa kemudian bisa diajak untuk berbicara juga ya ibu-ibu, mulai belajar menyanyi, karena anak di usia ini sudah mulai pesat perkembangan berbicaranya. Selanjutnya anak usia 2 sampai 3 tahun, anak sudah mulai lancar berbicara. Jadi ibu-ibu bisa mengajak anaknya untuk membaca dongeng, jadi anak-anak mendengarkan, terus mulai diajak berbicara, bercerita, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dapat merangsang anak untuk berpikir atau menjawab. Selanjutnya usia 3-4 tahun, anak mulai senang bermain bersama teman-temannya. Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya bermain bola di halaman rumah, kemudian berlari, memberikan benda-benda untuk bermain peran, karena dia sudah mulai lancar berbicara ya. Biasanya anak-anak itu akan meniru bagaimana orang tuanya berbicara atau ayahnya berbicara. Selanjutnya anak usia 4-5 tahun, anak sudah mulai bisa melakukan kegiatan sendiri, tetapi tetap harus dalam pengawasan orang tua ya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa mengajak anak untuk mendengarkan cerita atau mendongeng, sehingga kita bisa memperkenalkan mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk, sehingga anak bisa belajar dari dongeng tersebut. Selain itu kita bisa mengajak anak untuk berhitung benda-benda di sekitar. Jadi sekarang ibu-ibu sudah tahu ya kegiatan apa saja atau permainan apa saja yang dapat dilakukan bersama anak-anak di rumah. Jadi jangan lupa ya untuk mempraktekannya di rumah nanti bersama anak tercinta. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengalaman ibu-ibu mengenai bermain bersama anak, kemudian bagaimana ekspresi mereka ketika bermain bersama ibu, apakah bahagia atau bagaimana ya, kita bisa sharing di pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulan pertemuan kita kali ini adalah pentingnya menyisihkan waktu bermain bersama anak sebagai bentuk perhatian sederhana kita kepada anak kita sebagai orang tua. Permainan itu tidak hanya menyenangkan tetapi juga dapat bermanfaat bagi anak. Selain itu, agar manfaat bermain dapat diserap secara optimal oleh anak, maka alangkah lebih baik jika permainannya disesuaikan dengan usia anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu atas kehadirannya.